Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Syakirul Muhsin Alkaf, Prodi PGMI Unusida Mitra Jabon. Tugas UTS pembelajaran bahasa Arab. Perangkat lunak software adalah instruksi, struktur, data, dan dokumen. Instruksi komen yaitu program komputer yang ketika dieksekusi akan memberikan fungsi, tampilan, dan kerja sesuai yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dokumen yang mendeskripsikan operasi dalam penggunaan program. Sedangkan media pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya pendidik terhadap peserta didik dalam interaksi belajar bahasa Arab supaya siswa dapat mempelajari sesuatu dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran adalah alat-alat atau bahan yang digunakan untuk mempermudah sampainya pesan pembelajaran kepada siswa. Media pembelajaran ini biasanya perpaduan antara perangkat keras sebagai penyampaian pesan pembelajaran dengan perangkat lunak sebagai pesan materi pembelajaran itu sendiri. Pendapat tersebut didasarkan atas beberapa alasan berikut. Komputer dapat membantu siswa yang lamban menerima pelajaran karena penggunaan komputer dapat menciptakan suasana yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih individual. Tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diarahkan program yang digunakan. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan aktivitas laboratorium atau simulasi karena ketersediaan animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah pengalaman nyata. Kontrol berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar mereka dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaan masing-masing. Dengan kata lain, komputer dapat berinteraksi dengan siswa secara individual, misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan program pengajaran memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara individual dan perkembangan setiap siswa selalu dapat dipantau. Dapat berhubungan dengan mengendalikan peralatan lain seperti CD, video tape, dan perangkat lainnya dengan program pengendali utama dari komputer. Arab dengan benar tujuan dan fungsi media pembelajaran bahasa Arab menjadikan peserta didik aktif dalam merespons serta mendorongnya untuk berbahas. Tujuan-tujuannya. 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. 2. Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. 3. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Macam-macamnya maharo. Macam-macam maharo dalam bahasa Arab ada 4, yaitu maharo al-istima, artinya keterampilan mendengar. 2. Maharo al-kalam, yang artinya berbicara. 3. Maharo al-qiraah, yang artinya membaca. 4. Maharo al-kitabah, yang artinya menulis. Pengertian maharo sendiri adalah kemampuan skill. Maharo keterampilan yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab. Maharo istami adalah kemampuan mendengarkan lambang-lambang lisan yang diujarkan oleh mitra, bicara atau media tertentu dengan penuh perhatian dan pemahaman. Penjelasan secara terperinci. Maharo istami, kemampuan mendengarkan lambang-lambang lisan yang diujarkan oleh mitra, bicara, atau media tertentu dengan penuh perhatian dan pemahaman. Macam-macamnya maharo istami ada 2. 1. Maharo mukasafa, latihan kefahaman makna secara terperinci dan latihan mendengarkan bahasa yang dituturkan. 2. Maharo muwasa'ah,
bertujuan meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi bertempo pada pengukuhan struktur tata bahasa. Latihan mendengarkan secara kritis dan logis. Mahara Qiraah, kemampuan dalam mengenali dan memahami isi sesuatu lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya dalam hati. Macam-macamnya mahara qiraah. 1. Qiraah jahriyah, yaitu melafalkan. 2. Qiraah samita, yaitu dalam hati. 3. Mahara kalam, yaitu kemampuan dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Macam-macamnya mahara kalam. 1. Khibrah mutsiro, bisa diartikan dengan menceritakan pengalaman berkesan. 2. Takbir al-aro ar-rosyah, digunakan mengungkapkan ide pokok. 3. Tamtsiliyah, bisa dibuat sebagai drama. 4. Takbir musawar ini dibuat sebagai cerita bergambar. 5. Yal'ab daur al-mudaris, bisa kita sebut untuk bermain bersama. 6. Jidal fa'al, santri biasanya menyebutnya dengan bahsul masail, tapi secara formal bisa disebut dengan debat menggunakan bahasa Arab. 7. Mahara kitabah, kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan ide atau perasaan melalui tulisan. Macam-macamnya mahara kitabah. 1. Imla, artinya menulis apa yang diucapkan gurunya. 2. Insya, bisa diartikan untuk mengarang atau mendeskripsikan. 3. Khat, bisa disebut dengan seni menulis atau disebut kaligrafi. Langkah-langkahnya. Halaman intro merupakan halaman paling awal yang tampil ketika program media pembelajaran dijalankan. Pada halaman ini menampilkan judul media pembelajaran dan tombol mulai untuk memulai penggunaan media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia. Halaman menu utama merupakan halaman yang menampilkan menu-menu pilihan seperti home, materi, profil, dan keluar untuk bisa mengakses materi pada media pembelajaran bahasa Arab. Bisa dilakukan dengan menekan tombol menu tersebut. Dilanjut menggunakan animasi-animasi sesuai materi pembelajaran yang bisa membuat siswa atau audiens tertarik dalam perlangsungan belajar. Keunggulannya, dengan bantuan media, murid lebih mampu memahami materi yang abstrak atau materi yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak. Dengan warna atau bentuk yang disajikan diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Kelemahannya. 1. Kekurangan dari penggunaan multimedia interaktif adalah biaya yang relatif mahal pada tahap pertama pembuatan media pembelajaran. 2. Minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. 3. Kurangnya perhatian dari pemerintah. 4. Dan fasilitas pembuatan multimedia yang belum memadai. Sekian dari saya tugas UTS mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Jika ada sesuatu yang kurang memahamkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.